gitu loh. Nah itu bahaya sekali itu. Terus gini, jangankan makamnya ulama, makamnya orang kafir kalau asli kan tidak boleh dibongkar. Makamnya orang jelek ahli maksiat kalau asli kan tidak boleh dibongkar. Apalagi makam ulama. Lah yang kita bongkar itu yang bukan makam. Begitu kita meluruskan biar orang nggak salah, malah kita dituduh perusak segala macam. Memang dalam kitab mereka ada memperbolehkan membuat makam-makam palsu itu boleh bagi mereka. Ya, tapi kita nggak usah mendebat mereka karena itu ajaran mereka. Kita harus ngasih pemahaman kepada umat biar ndak ikut kepada ajaran yang tercela gitu. Kalau ajaran mereka baik, benar secara syariat nggak masalah. Kalau melenceng dari syariat, contoh masalah khurafat. Saya bicara masalah mukjizat. Pernahkah Rasulullah pamer mukjizat? Nggak pernah. Rasulullah menampakkan mukjizat karena dibutuhkan. Ketika raja kafir meminta kebenaran Rasulullah sebagai Rasul, mana buktinya kamu adalah utusan? Apa yang kamu minta? Coba bulan kamu panggil, bulan kamu pecah jadi 2. Rasulullah membelah bulan itu karena membuktikan kerasulannya dan itu dibutuhkan pada waktu itu untuk membenarkan. Lah mereka enggak pamer, enggak dibutuhkan tapi pamer. Dan itu hanya cerita. Bayangkan seperti itu. Rasulullah aja membelah bulan karena dibutuhkan. Enggak tiap hari bermain bulan dipecah, kan enggak seperti itu. Kalau mereka bermain di, kayaknya mereka bermain dan pamer karomah itu, padahal karomah tidak dipamer-pamerkan. Gitu. Orang harus dikasih pemahaman seperti itu. Kapan Rasulullah menggandakan makanan sedikit menjadi banyak? Ketika perang Khandaq, tidak ada makanan 3 hari 3 malam Rasulullah belum makan. Ada sahabat Jabir yang menawarkan makanan cuma 1 piring. Rasulullah mengajak ratusan sahabat dan itu dibagi makanan nggak habis-habis. Loh, mukjizat Rasulullah keluar karena dibutuhkan pada waktu itu. Ketika hari-hari biasa Rasulullah nggak seperti itu, berkunjung ke istrinya, Aisyah ada makanan apa? Nggak ada Rasulullah, cuma ini ada kurma 1, ya sudah saya tak puas saja. Kenapa Rasulullah menggandakan makanan? Karena nggak dibutuhkan. Kalau mereka pamer dan itu belum tentu benar, kan cuma ceritanya dok. Itu. Dan itulah dari pihak akar rumput itu banyak yang percaya kepada cerita-cerita itu karena yang dimaksud karomah pasti benar. Itu yang terjadi sekarang. Kita harus memahamkan ke umat seperti itu. Nah ini kalau Pak Kiai, ya. Pak Kiai, kalau Pak Kiai ke lapangan ke mana ceramah-ceramah kemudian dakwah di berbagai tempat, itu bagaimana Pak Kiai respon daripada masyarakat itu? Alhamdulillah, saya itu banyak masuk di kandang-kandang dari muhibbin. Bahkan ini saya mau cerita sedikit dan saya tidak menyebut tempat. Ada beberapa tempat masjid. Kalau saya ngaji itu penuh. Ketika ada permasalahan ini, ada beberapa orang yang tidak terima sehingga saya sempat dikeluarkan dari masjid. Dan ada beberapa masjid yang mengeluarkan saya untuk tidak mengaji. Tapi saya sudah menguasai akar rumput. Jadi jamaah masyarakat nggak terima. Kalau memang saya nggak boleh ngaji di situ, nggak apa-apa, Pak Kiai tetap ngaji. Nanti saya carikan tempat. Itu sudah, bagi saya itu sudah luar biasa. Mereka sudah, padahal itu mantan muhibbin semua. Saya kan nggak pernah menjelek-menjelekan mereka. Saya cuma meluruskan ajaran yang keliru. Buat apa saya menjelekkan mereka? Saya merasa diri saya juga belum baik. Kalau mereka kan merasa dirinya sudah baik. Kalau kita kan belajar menjadi orang baik, tapi kan nggak boleh merasa baik. Apalagi minta diakui baik. Apalagi orang-orang harus mengakui dirinya orang baik. Kan kita nggak boleh seperti itu. Ajaran kita kan nggak boleh seperti itu. Nah ini yang saya maksud, nanti akar rumput harus diberi pemahaman. Dan saya sudah kemana-mana itu.
banyak yang tercerahkan itu, banyak yang tercerahkan, alhamdulillah. Coba ini sampean pahami lagi. Ketika saya pernah ditanya sama orang-orang mereka, mana Wali Songo yang engkau unggul-unggulkan? Nggak pernah ada hall besar. Saya bilang, loh, memang nggak pernah ada hall besar. Memang hallnya kamu memang besar-besar, ribuan ratusan orang yang datang. Tapi saya melihat hallnya Wali Songo itu banyak acara santunan anak yatim, khitan masal, segala macam, nanti ada izhari tahlil apa beberapa hari. Orang yang datang ya enggak sedikit, ya enggak banyak seperti di sana. Tapi lihat tiap hari pernah sepi orang ziarah di makamnya Wali Songo. Enggak pernah ribuan orang tiap hari. Tapi kita kan enggak pernah kowar-kowar. Ya. Kalau orangnya Anda kan memang disengaja untuk dibesar-besarkan. Beda loh, besar dengan sendirinya dengan dibesar-besarkan. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa. Tapi respon yang muncul justru bukan jawaban ilmiah, melainkan tuduhan rasis. Nah, sebenarnya kalau kita melihat konteks rasisme itu sebenarnya apa Pak Kiai? Kalau kita bicara rasisme itu? Gini menurut saya, mereka itu kan mulai dulu kan nggak mau diungkuli, nggak mau siapapun lebih dari mereka. Itu watak seperti itu. Bayangkan ya, sekarang wanita-wanita mereka itu dianggap lebih mulia daripada siapapun. Bahkan orang ajam dalam hal ini selain mereka itu tidak boleh loh mengawini orang perempuan mereka. Merasa mulianya itu. Merasa mulianya itu. Jadi mereka nggak mau tersaingi dalam segi derajat. Dari pihak mereka mengatakan sealim-alim ulama tidak boleh melebihi mereka. Ini kan sudah bukan ajaran syariat. Karena ya terus terang aja, Allah sendiri memuliakan manusia loh, siapapun loh itu. Lakot karomna bani Adam. Tapi mereka bayangkan loh, kemarin ada ungkapan kalau mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis tanpa mengikuti mereka dianggap sesat. Ini kan mereka menganggap melebihi dari Al-Quran dan hadis. Bayangkan itu. Jadi intinya cuma satu, mereka tidak mau ada di bawah, mereka ada di atas semua. Makanya semuanya dianggap lemah oleh mereka. Tujuan utamanya saya paham itu. Tujuan utama mereka yang menguasai. Baik itu urusan negara, urusan agama, urusan kemuliaan. Mereka merasa dirinya mulia. Padahal kemuliaan yang diunggulkan mereka hanya masalah turunan aja, masalah nasab aja. Padahal itu bukan suatu keistimewaan kemuliaan menurut syariat, karena at-taqwa itu yang dipokokkan oleh agama. Bayangkan gini loh, menurut syariat ya, turunan orang biasa, tapi kalau mereka baik beribadah, dia akan jadi mulia. Tapi turunan mereka walaupun bermaksiat itu dianggap mulia terus. Walaupun nggak ibadah dianggap mulia, karena yang dipandang cuma keturunannya, nasabnya. Kalau syariat kan nggak seperti itu. Anak bajingan ibadah ya mulia gitu. Anak kiai gak gelem ibadah maksiat ya tetap hina. Mereka nggak mau menerima itu, nggak mau. Gitu loh. Karena mereka kalau mau kita robah menjadi orang yang menerima legowo jari wong Jawa, nggak bisa, karena ini watak. Saya gini, kalau ada gunung berpindah tempat, saya percaya. Tapi kalau watak sangat sulit sekali. Mulai dahulu Yahudi Nasrani ya seperti itu. Bani Israel Yahudi itu seperti itu, wataknya seperti itu memang. Sulit gitu.
Menerima kebenaran itu sulit. Orang kalau sombong masalah harta, itu perkara remeh. Kalau hartanya hilang nggak akan sombong. Tapi kalau Badrul Haq menolak sesuatu yang benar, ini sombongnya luar biasa. Tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis seperti itu sudah perintahnya Allah itu tidak mau menjalankan, merasa dirinya khairum minhu. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Lah, sifat-sifat ini menempel sama mereka. Selagi dia masih merasa dirinya paling mulia, masih nasab dibuat kebanggaan, tidak akan selesai. Gitu. Tidak akan menerima dia. Akan menuduh siapapun, pasti akan dianggap memecah belah, dajjal, PKI, segala macam. Karena merasa dirinya benar, dirinya mulia, dirinya tidak bisa ditungkuli orang lain, tidak bisa orang lain melebihi mereka, dia nggak mau. Sehingga yang terjadi, mereka pasti punya sifat kepada selainnya mereka ya seperti ini sampai sekarang. Kita dianggap seperti ini. Saya sendiri kan di mana-mana dipanggil Gus Rijal. Sekarang banyak dari kalangan mereka manggil saya Gus Dajjal. Biarkan sudah. Iya, betul. Seperti kalau begitu Pak Kiai. Diplesetin itu Pak Kiai ya. Iya. Kalau saya gini, lebih baik saya dituduh daripada saya menuduh mereka. Saya tidak akan menuduh mereka macam-macam. Saya bicara masalah fakta. Bicara masalah fakta. Lah, saya coba menerangkan kepada masyarakat, ini bukan membenci, tapi saya menyelamatkan umat. Seperti contoh seperti ini. Ini kebetulan malam nuzulul Quran. Saya bilang begini. Orang masuk ke kamar mandi, jamban, itu disunahkan berdoa. Maksudnya berdoa gini. Allahumma a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Doa ini dibaca sebelum masuk ke kamar mandi, sebelum masuk di depan kamar mandi. Di dalam kita tidak berdoa seperti itu. Keluar nanti berdoa lagi. Artinya di dalam kamar mandi kita tidak boleh berdoa. Berdoanya di luarnya kamar mandi. Tapi mereka loh punya pemikiran walinya mereka, ulanya bisa menghantamkan beberapa kali di kamar mandi. Itu sudah keluar dari syariat. Kita mau menjelaskan kepada umat, malah kita dituduh nggak percaya karomah segala macam. Kan orang awam itu kan mudah terpercaya karena tertipu dengan dohirinya. Kayaknya orang awam itu tertipu dengan gaya mereka gitu. Padahal secara syariat nggak sesuai. Membaca Al-Quran di kamar mandi kan nggak boleh, mandi sambil membaca Quran kan nggak boleh. Tapi diceritakan di mana-mana. Kalau kita menjelaskan, dianggap kita itu membenci mereka. Itu selamanya seperti itu. Lah, target saya nggak akan ngurusi mereka. Mereka nggak mau mengakui, silakan. Saya akan menyadarkan umat. Itu sistem saya. Sekarang umat akan saya sadarkan. Umat akan saya beritahu, ini keliru, ini yang benar. Kalau mereka sudah sulit. Sudah mendarah daging mereka. Sampai sekarang saya berteman dengan mereka itu ya baik-baik saja, tapi begitu kita berbeda pendapat, mereka langsung mengklaim saya sesat. Dan saya tidak pernah mengklaim mereka sesat. Saya mengklaim ajaran mereka yang sesat. Kalau merekanya mau menerima apa yang saya sampaikan, ya nggak sesat. Berarti dia mau menerima yang benar. Ya, nyatanya nggak mau. Makanya yang saya perangi bukan orangnya, tapi ajarannya. Yang saya perangi itu kebohongannya, ajarannya, itu yang saya perangi. Lah, mereka dikasih tahu nggak mau nerima. Sampai sekarang loh, siapa yang memerintahkan tes DNA? Mereka, tapi mereka sendiri yang mengingkari. Apa bedanya dengan orang munafik? Dia yang mengharuskan tes DNA, tapi dia sendiri yang mengingkari tes DNA. Kan banyak itu. Kita yang dituduh macam-macam.
Kalau mau membuktikan ada dasar, kita ada dasar, tapi mereka tidak mau. Padahal dasar kita lebih kuat. Bayangkan seperti itu. Nah, kasihan umat nanti. Lebih baik saya memberikan pencerahan kepada umat daripada ke mereka. Kalau mereka diberi pencerahan, nggak bisa, sulit. Umat yang harus diberi pencerahan. Gitu. Ini pribadi saya loh, karena saya terjun ke bawah, dan umat banyak yang tercerahkan, banyak yang tercerahkan. Kalau kita debat dengan mereka itu nggak mau menerima kebenaran, itu repotnya. Karena Badrul Haq, mereka nggak mau menerima kebenaran, salah, nggak merasa salah, diingatkan malah nggak mau, malah menyalahkan, itu mereka. Kan nggak ada bedanya dengan iblis yang mengatakan dirinya paling benar. Coba sama teliti. Kesalahan Nabi Adam dengan iblis itu sama loh, satu loh. Tapi Nabi Adam mengakui kesalahannya, tidak mau menyalahkan siapa-siapa dan minta maaf sama Allah. Sedangkan iblis tidak mau mengakui kesalahannya, dan dia menyalahkan Nabi Adam malah, dan tidak mau minta maaf. Loh, yang terjadi itu mirip dengan perbuatan seperti itu. Makanya kita harus fokus kepada umat. Kita sampaikan kepada umat. Mereka diberi tahu bagaimanapun semakin rasis, kita semakin dituduh dituduh segala macam. Lebih baik kita ke umat. Dengan sendirinya mereka akan bingung. Itu perjuangan yang saya sampaikan biar kita nggak diputar balik nanti. Artinya kalau diskusi debat itu sudah ya bahkan mustahil lah Pak Kiai ya, untuk mereka tetap mau menerima itu ya. Ya, ini polemik nasab ini sudah finish, sudah selesai secara darah, secara DNA sudah selesai. Sekarang itu yang lebih parah ajaran. Coba yang betul itu sumber hukum pokok kan Quran dan hadis. Imam Syafi'i mau mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau kita ikut Imam Syafi'i berarti kita mengikuti Quran dan hadis, karena Imam Syafi'i berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Tapi mereka, kalau kamu ikut Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti kita, kamu tersesat. Bayangkan itu, seakan-akan Quran kalah dengan dia. Berarti kan maknanya Quran dan hadis mengikuti mereka, bukan mereka mengikuti Al-Quran dan hadis. Seperti itu kan, yang videonya viral di mana-mana. Kalau kamu ikut Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti kita, kamu akan tersesat. Kamu akan tersesat. Padahal ulama, kiai semuanya mengikuti Al-Quran. Umat yang mengikuti kiai, mengikuti ulama, pasti mengikuti Al-Quran. Lah mereka mengklaim kalau tidak mengikuti mereka sesat. Seakan-akan Quran itu kalah dengan mereka. Yang ini yang perlu disadarkan. Mereka akan diberitahu tetap sulit, tapi umat harus kita selamatkan dari akidah gitu. Dan banyak di kitab yang ditulis Gus Jazuli sama Yai Ikhya itu banyak khurafat-khurafat gitu. Jadi artinya energi kita Pak Kiai, teman-teman yang perjuangan ini termasuk PWLS, kemudian Pak Kiai dan yang lainnya pun juga lebih baik energinya itu digunakan untuk mengedukasi ke akar rumput daripada energi untuk berdebat gitu Pak Kiai ya. Betul. Itu yang saya lakukan sekarang. Betul seperti itu. Kemarin kasus-kasus di beberapa tempat sampai PWI dituduh perusak, pembongkar makam. Saya bilang di YouTube itu banyak. PWI tidak pernah membongkar makam. Yang dibongkar oleh PWI bukan makam, tapi dianggap makam. Itu yang kita bongkar. Bukan makam, dianggap makam. Dari mana munculnya makam? Kita tidak langsung membongkar. Kita kumpulkan bukti-bukti masyarakat, tokoh masyarakat, pihak terkait, pihak berwenang, kita kumpulkan.
beberapa saksi, ternyata di situ tidak pernah ada makam, tiba-tiba muncul makam, baru kita sepakat membongkar. Setelah dibongkar, digali, tidak ada apa-apanya di dalam. Jadi kita bukan sampai ke dalamnya Pak Kiai, sampai menggali ke dalamnya berarti ya? Tidak ada. Dan kita tidak pernah membongkar makam. Yang kita bongkar itu bukan makam, dianggap makam. Karena makam itu dianggap makam karena dari hasil rongsen, lewat mimpi, dan segala macam. Yang nggak masuklah di syariat. Itu loh. Nah itu bahaya sekali itu loh. Nah itu bahaya sekali itu. Terus gini, jangankan makamnya ulama, makamnya orang kafir kalau asli kan tidak boleh dibongkar. Makamnya orang jelek, ahli maksiat kalau asli kan tidak boleh dibongkar. Apalagi makam ulama. Lah yang kita bongkar itu yang bukan makam. Begitu kita meluruskan biar orang nggak salah, malah kita dituduh perusak segala macam. Memang dalam kitab mereka ada memperbolehkan membuat makam-makam palsu itu boleh bagi mereka. Ya, ada. Tapi kita nggak usah mendebat mereka, karena itu ajaran mereka. Kita harus ngasih pemahaman kepada umat, biar ndak ikut kepada ajaran yang tercela gitu. Kalau ajaran mereka baik, benar secara syariat nggak masalah. Kalau melenceng dari syariat, contoh masalah khurafat. Saya bicara masalah mukjizat. Pernahkah Rasulullah pamer mukjizat? Nggak pernah. Rasulullah menampakkan mukjizat karena dibutuhkan. Ketika raja kafir meminta kebenaran Rasulullah sebagai Rasul, mana buktinya kamu adalah utusan? Apa yang kamu minta? Coba bulan kamu panggil, bulan kamu pecah jadi 2. Rasulullah membelah bulan itu karena membuktikan kerasulannya, dan itu dibutuhkan pada waktu itu untuk membenarkan. Lah mereka enggak pamer, enggak dibutuhkan tapi pamer. Dan itu hanya cerita. Bayangkan seperti itu. Rasulullah aja membelah bulan karena dibutuhkan. Enggak tiap hari bermain bulan dipecah, kan enggak seperti itu. Kalau mereka bermain di, kayaknya mereka bermain dan pamer karomah itu, padahal karomah tidak dipamer-pamerkan. Gitu. Orang harus dikasih pemahaman seperti itu. Kapan Rasulullah menggandakan makanan sedikit menjadi banyak? Ketika perang Khandaq, tidak ada makanan 3 hari 3 malam, Rasulullah belum makan. Ada sahabat Jabir yang menawarkan makanan cuma 1 piring. Rasulullah mengajak ratusan sahabat, dan itu dibagi makanan tidak habis-habis. Loh, mukjizat Rasulullah keluar karena dibutuhkan pada waktu itu. Ketika hari-hari biasa Rasulullah tidak seperti itu. Berkunjung ke istrinya, Aisyah ada makanan apa? Tidak ada Rasulullah, cuma ini ada kurma 1, ya sudah saya tak puas saja. Kenapa Rasulullah menggandakan makanan? Karena nggak dibutuhkan. Kalau mereka pamer, dan itu belum tentu benar, kan cuma ceritanya dok. Itu. Dan itulah dari pihak akar rumput itu banyak yang percaya kepada cerita-cerita itu, karena yang dimaksud karomah pasti benar. Itu yang terjadi sekarang. Kita harus memahamkan ke umat seperti itu. Nah ini kalau Pak Kiai, ya. Maaf Pak Kiai, kalau Pak Kiai ke lapangan, ke mana ceramah-ceramah, kemudian dakwah di berbagai tempat, itu bagaimana Pak Kiai respon daripada masyarakat itu? Alhamdulillah, saya itu banyak masuk di kandang-kandang dari muhibbin. Bahkan ini saya mau cerita sedikit, dan saya tidak menyebut tempat. Ada beberapa tempat masjid, kalau saya ngaji itu penuh. Ketika ada permasalahan ini, ada beberapa orang yang tidak terima, sehingga saya sempat dikeluarkan dari masjid. Dan ada beberapa masjid yang mengeluarkan saya untuk tidak mengaji. Tapi saya sudah menguasai akar rumput. Jadi jamaah, masyarakat nggak terima. Kalau memang saya nggak boleh ngaji di situ, nggak apa-apa, Pak Kiai tetap ngaji. Nanti saya carikan tempat. Itu sudah, bagi saya itu sudah luar biasa. Mereka sudah, padahal itu mantan muhibbin semua.
Mahathir Muhyiddin semua. Saya kan nggak pernah menjelek-menjelekan mereka. Saya cuma meluruskan ajaran yang keliru. Buat apa saya menjelekkan mereka? Saya merasa diri saya juga belum baik. Kalau mereka kan merasa dirinya sudah baik. Kalau kita kan belajar menjadi orang baik, tapi kan nggak boleh merasa baik. Apalagi minta diakui baik. Apalagi orang-orang harus mengakui dirinya orang baik. Kan kita nggak boleh seperti itu. Ajaran kita kan nggak boleh seperti itu. Nah ini yang saya maksud, nanti akar rumput harus diberi pemahaman. Dan saya sudah kemana-mana itu. Banyak yang tercerahkan itu. Banyak yang tercerahkan, alhamdulillah. Coba ini sampean pahami lagi. Ketika saya pernah ditanya sama orang-orang mereka, mana Wali Songo yang engkau unggul-unggulkan? Nggak pernah ada hal besar. Saya bilang, loh, memang nggak pernah ada hal besar. Memang hallnya kamu memang besar-besar, ribuan ratusan orang yang datang. Tapi saya melihat hallnya Wali Songo itu banyak acara santunan anak yatim, khitan masal, segala macam. Nanti ada izhari, tahlil apa beberapa hari. Orang yang datang ya tidak sedikit, ya tidak banyak seperti di sana. Tapi lihat tiap hari pernah sepi orang ziarah di makamnya Wali Songo. Tidak pernah ribuan orang tiap hari. Tapi kita kan tidak pernah kowar-kowar. Ya. Kalau orangnya Anda kan memang disengaja untuk dibesar-besarkan. Beda loh, besar dengan sendirinya dengan dibesar-besarkan. Kok terlihat nampak kalau dibesar-besarkan. Dengan mengklaim tokoh yang dibesar-besarkan sampai istilah akhlak di situ ada ulama yang lebih masyhur, yang seakan-akan derajatnya lebih kalah dengan mereka. Di situ ada Maulana Malik Ibrahim, di situ ada Kiai Mbah Siddiq Jember. Seakan-akan mereka tidak ada apa-apanya dengan, seakan-akan ulama kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Padahal luar biasa. Saya jawab begitu. Memang kalau sama, kan itu cuma 1 tahun sekali. Tiap hari apa seperti di Wali Songo? Enggak. Kenapa kita harus terheran-heran dengan acaranya mereka? Wong acara kita sebetulnya luar biasa itu, tanpa diumumkan, tanpa sudah dengan sendirinya. Dimobilisasi Pak Kiai biasanya gitu. Mereka memobilisasi biasanya. Sebetulnya kita itu mempunyai aktivitas keistiqomahan yang luar biasa, yang mereka itu semuanya mau mengganti tapi tidak bisa. Saya kan bilang begini, kita boleh mengamalkan amalan yang digagas oleh mereka, tapi tolong jangan tinggalkan amalia-amalia dari ulama-ulama kita. Lah sampean seneng maca Sintuduro, dia ulami, monggo, tapi jangan sampai kita meninggalkan al-Ittibah, al-Batanji. Lama-kelamaan amalia kita akan hilang kalau kita enggak memberikan kebiasaan kepada umat untuk membangkitkan tinggalan-tinggalan orang dulu. Itu karena sementara ini kita enggak terasa ditinggalkan amalan-amalan kita. Nah, gini, orang kita itu digiring ke mereka, tapi mereka enggak mau menggiring ke kita. Adakah ziarah besar-besaran dari klan mereka kepada orang ulama-ulama kita? Terus adakah yang disebutkan ulama-ulama kita seperti ini? Enggak, mereka akan membesarkan ulama-ulama mereka sendiri. Mulai dulu seperti itu. Membesarkan ulama. Karena apa? Agar dipercaya, agar hebat, agar top gitu. Padahal enggak merasa kalau sebetulnya mereka itu meniru kita aslinya, tapi dikemas dengan sistem yang tidak boleh disaingi oleh siapapun. Intinya cuma satu, takaburnya luar biasa, kesombongannya luar biasa. Karena orang yang merasa dirinya paling suci itu sudah sombongnya luar biasa. Salah satu sifat yang tidak boleh dimiliki siapapun, hanya Allah yang berhak memiliki sifat sombong,
itu dimiliki oleh mereka. Jadi perjuangan betul ini. Kalau saya dianggap apa itu menentang, apa itu dianggap seperti tidak menghargai, silakan. Justru saya berjuang untuk menegakkan sesuatu yang tidak dihargai biar dihargai. Siapa? Ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita, umat-umat ini sebetulnya yang kita perjuangkan. Mereka hanya apa? Mereka itu kan sebetulnya di sini itu perjuangannya ya tidak ada. Saya tahu ilmu agama ya dari kiai-kiai. Secara sejarahnya ya pejuang-pejuang orang-orang kita, bukan orang mereka. Begitu sejarah dibalik oleh mereka yang membawa Islam mereka, kita harus buka sejarah dulu biar umat tahu. Mereka tidak akan mau tahu. Wali Songo dengan mereka datangnya lebih dahulu mana? Mereka 1800. Wali Songo di sini 1100, 200, 1300 sudah pondok pesantren sudah banyak. Kok mau dibalik fakta? Nah, kita harus menjelaskan tentang umat. Mereka kalau mengatakan yang mendatangkan Islam di sini adalah mereka, umat akan percaya, tapi kita harus ngasih pencerahan tentang umat. Mereka dikasih pencerahan tidak mau. Umat yang harus kita cerahkan, gitu. Ya, kalau pengalaman saya Pak Kiai, saya kan Kipin 14 tahun Pak Kiai, mantan Kipin lah. Ya, alhamdulillah tuh sadar ketika ada tesis kalimat. Gitu kan. Yang sebelumnya ya saya agak acuhkan itu setengah tahun gitu kan. Nah ketika ada suatu pernyataan dari mereka, satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai, saya langsung mikir Pak Kiai, dulu itu yang ngajari saya ngaji, yang ngajari saya baca Al-Quran, sholat, ngajari semuanya lah, itu kiai-kiai zaman dulu, kiai-kiai kampung gitu loh. Kok bisanya mereka-mereka itu dilupakan, kemudian digantikan dengan doktrin dan ajaran mereka, gitu loh Pak Kiai. Artinya kan ini menghilangkan peran kiai-kiai kampung lah, yang notabene nggak terkenal atau nggak apa, tapi lebih memuliakan apa itu Pak Kiai. Betul. Yang terjadi sekarang dan pasti mereka akan terus berjuang untuk mengembalikan martabat, harga diri dan kedudukan mereka. Itu dengan cara mereka akan membalikkan fakta. Itu pasti. Ketika mereka menuduh kita PKI, kita nggak pernah menuduh mereka PKI, tapi kita bercerita negara Timur Tengah yang tumbuh PKI-nya di mana. Cuma kan gitu. Cari di Google, ketik negara Timur Tengah yang termasuk komunis mana, kan akan keluar sendiri. Ya. Kita kan cuma memberikan tahu kepada umat, kita dituduh PKI. Saya bilang gini, tanya kepada orang-orang tua, dulu yang menyembelih PKI itu siapa? Ansor. Justru sekarang Ansor dituduh PKI. Padahal dulu yang menyembelih PKI itu Ansor. Malah Ansor yang dituduh PKI. Sekarang gini, saya dikasih gini sama mereka. PWI itu bukan bagian dari NU, bukan Banom NU. Loh iya. Walaupun organisasimu Robito itu ya bukan NU, bukan Banom NU. Kenapa? Tapi orang PWI semuanya orang NU. Saya NU. Apa enggak boleh saya bilang? Wong ini tujuannya perjuangan, namanya aja perjuangan. Di sini memperjuangkan suatu kebenaran. Kita nggak menuntut bayaran, kita memperjuangkan negara. Kita ikhlas-ikhlasan, nggak ada dana loh, pribadi loh. Fitnah kalau kita dapat dana dari ini, fitnah, wallahi fitnah itu. Sampai detik ini saya nggak pernah menerima dana dari manapun, bahkan saya mengeluarkan dana. Karena namanya berjuang harus berkorban. Kita nggak terima kalau ulama kita dihilangkan sejarahnya dan tokoh mereka dinampakkan yang perjuangannya nggak ada. Saya kadang heran orang yang alim-alim yang bisa alim baca kitab dari ulama-ulama kiai-kiai khas Jawa
tapi lebih memuliakan kalian mereka daripada gurunya sendiri. Iya. Ya ini kalau ndak kita beri pemahaman kepada akar rumput, bahaya betul. Ini lah saya pikir lagi ke depannya ini kita lebih fokus ke akar rumput daripada ke mereka. Ya, Itu, ya. Mereka kalau kita beri pemahaman tidak akan bisa, karena dia betul hak menolak sesuatu yang benar, dan kebiasaan mereka meremehkan kita. Oke, kalau kita diremehkan sudah biasa. Nah, itu berarti kita fokus ke akar rumput. Betul. Masyarakat itu yang perlu kita sadarkan. Banyak di antara teman-teman yang bilang ke saya, WA ke saya, banyak yang tersadarkan semuanya. Ya alhamdulillah, cuma dari toko-toko kita memang coro Jawa ini pekewo, Saya dari atau sosial Pak Kiai, atau sosial berarti ya. Betul. Kasihan. Sebetulnya sudah banyak yang memahami dan menerima. Itu loh. Kalau panjenengan pikir, Kiai Imad itu luar biasa loh. Karena apa? Kekuatan mereka ada di dzurriyyah. Artinya dia itu punya kekuatan keturunan dari Rasulullah. Siapapun tidak akan berani. Walaupun seandainya kita itu bermasyarakat nggak melihat itu, tapi kan watak santri itu kan tawaduknya kan luar biasa. Begitu ternyata nasabnya nggak sambung, artinya dia bukan dzurriyyah, sudah habis sebetulnya, habis. Tapi dia kan mencari cara lain. Caranya apa? Yaitu memutar balik itu. Karena apa? Kalau dia menganggap dirinya dengan kitab nasab, DNA, kitab dzurriyyah, sudah orang nggak percaya. Tapi yang menuduh itu, memutar balik itu dengan ajaran-ajaran yang keluar dari syariat. Akhirnya kalau kita melawan mereka percuma. Kita harus menyadarkan umat. Sudah selesai, nasab itu sudah selesai. Dengan tesisnya Ya Imam, dengan kitab nasab mulai abad ketiga, 45, 9, itu sudah selesai. Dengan TSDNA itu sudah selesai. Ahli biologi itu sudah selesai semua. Mereka tidak akan bisa menjawab, dan mereka tidak akan muter-muter terus, cari alasan terus. Fokus kita kepada umat. Karena mereka selama ini akan menjadikan umat itu sebagai muhibbin mereka. Dan harus tunduk. Tameng mereka ya, kekuatan mereka ada di orang kita sendiri aslinya. Seandainya mereka tidak dibantu oleh kiai-kiai pesantren, tidak dibantu oleh muhibbin, sudah habis. Nah, kita wataknya santri kan tidak mau memaksa, namanya hidayah minallah. Berarti kita ya harus tetap berjuang. Sampai sekarang. Ketika saya pertama kali mengatakan julukan Habib khusus Rasulullah itu, wah dihujat saya. Oh iya, yang Habib itu pakai ya? Iya, itu wah ya, dihujat saya. Tapi efeknya di mana? Mereka langsung berubah nama jadi Sayyid, jadi langsung itu. Ustadz lagi, ada yang nyebut Ustadz. Berarti kan mereka mengakui. Tapi mereka kan tidak mau nampak di orang banyak kalau dia itu bukan dzurriyyah, mereka itu tidak pantas sebut. Mereka tidak mau. Berarti efeknya besar sekali. Segala macam masalah mereka. Masjid paling mulia itu dari masjidnya mereka sampai mengalahkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kan sudah bahaya betul itu. Akidahnya kemana? Terus tawaf di sana lebih mulia daripada di Ka'bah, itu kan sudah sangat bahaya itu. Iya. Kalau umat tidak kita selamatkan, bahaya. Karena umat itu kan kalau arus bawah itu kan
masih percaya dia duriya, apalagi orang desa-desa yang nggak pernah lihat apa itu media sosial dari segi apa bentuk fisik, pakai jubah segala macam kan sangat bisa dipercaya daripada orang Jawa seperti saya gini. Wong saya aja kadang saya kadang itu dulu kan saya pernah pakai imamah karena imamahnya bukan seperti mereka. Tapi saya sekarang nggak pernah, tapi ya kadang saya pakai karena apa? Saya khawatir orang-orang itu menganggap sesuatu yang negatif itu aja. Ya. Karena banyak orang yang menganggap ulama itu dari pakaian, dari surban, gitu. Padahal nggak seperti itu. Istimewa kalau nanti suatu saat mereka ada yang mengaku dan mereka itu menerima, itu suatu keistimewaan dan kayak nggak mungkin. Tapi umpama ada suatu keistimewaan, satu aja ada yang menerima dari tokoh mereka loh ya, dari tokoh saya menerima suka ini selesai. Tapi kayak nggak mungkin karena sistem mereka kuat dan dana mereka kuat, saling menguatkan. Coba kita kembali ke masa dulu sebelum ada tesis. Siapa yang sering demo? Siapa yang sering sweeping? Siapa yang sering menghina? Mereka yang sering menghina. Kita pada waktu itu diam aja. Cuma kadang santri-santri atau ansor begitu kiainya dihina tidak terima, tapi kiainya kan sudah biarkan kan gitu. Mereka dulu kan yang mulai. Tapi seakan-akan kita sekarang itu yang bikin masalah itu kita, padahal mereka yang bikin masalah, bukan kita. Yang pertama kali teriak-teriak itu ya mereka, bukan kita. Kita itu melawan ketidakbenaran mereka. Kita melawan ketidakjujuran mereka. Itu yang kita lawan. Pembelokan sejarah itu yang kita lawan. Lah caranya kita melawan, kita memberikan pencerahan kepada umat. Kalau mereka tidak mau menerima, saya sudah pernah bicara panjang lebar dengan salah satu dari mereka itu. Contoh-contoh, awal-awal tesis, saya itu kan dulu ya sempat akrab dengan para habaib. Ada yang kesini, bilang gini ke saya. Sampean itu mulia karena ilmu, sampean pondok punya ilmu, sampean mulia. Kalau saya itu zatnya yang mulia, karena darah saya ini ada darah Rasulullah. Jadi seluruh dzurriyyah Kanjeng Nabi ada jaminan, wa tahirkum tathira, suci. Saya diam pada waktu tidak bicara, saya diam. Jadi walaupun kita bermaksiat itu tidak ada masalah. Saya bilang gitu. Sebentar saya bilang gitu. Jadi mereka itu sendiri kadang nggak paham dalam masalah itu. Nah, saya bilang gini, yang maksum, yang tidak akan berbuat dosa dan maksiat itu cuma Nabi dan Rasul. Selainnya Nabi dan Rasul, walaupun keturunannya sangat mungkin menjalankan dosa. Nah, karena ahli bait yang disucikan itu, nah itu kan sudah tertentu. Sayyidina Hasan, Husain, Fatih, kan sudah tertentu. Kenapa sama ikut-ikut? Saya paham begitu. Loh, kalau semuanya turunan sampai tidak ada batasnya semuanya, walau maksiat nggak masalah, rusak hukum syariat sama gitu. Lah, tapi kalau diajarkan ke orang awam akan menerima. Kalau tidak kita yang menjelaskan bahaya. Karena orang awam melihat sosok itu. Akar rumput melihat sosok yang beberapa ratus tahun mendarah daging. Nah sekarang sudah mulai sudah tahu lah. Saya bilang gini, lebih baik kita itu makan dendeng bermerek babi tapi dendeng sapi daripada dendeng babi merek sapi. Saya bilang gitu sampai. Mereka itu, iya kan, mereka itu menjualnya itu dengan fisik, dengan model keulamaan, dandan keulamaan.
Ini ada satu rahasia sebetulnya, tapi saya nggak berani ngomong, tapi ya saya tak cerita sedikit. Ya, monggo Pak Kiai. J. Sensor Pak Kiai. Kapan itu ada klan mereka datang ke rumah saya dengan beberapa wartawan dan menceritakan kebusukan, kebebrokan ulama pemimpin mereka yang sekarang dijunjung-junjung itu ternyata luar biasa, gak sesuai dengan aturan syariat. Dia sudah mau membongkar tapi tidak punya kekuatan. Dan sempat cerita ke saya sempat terkejut itu. Ini kasus-kasus klan mereka itu tidak keluar dari perempuan, dari apa itu istilahnya itu obat-obat terlarang, tidak keluar dari situ. Dan itu yang bilang ke saya klan mereka sendiri loh. Golongan mereka sendiri. Golongan mereka sendiri datang ke rumah saya. Dan sampai sekarang saya nggak buka itu. Karena itu urusannya urusan mereka sendiri lah. Baik. Kalau mau gini ya, mereka itu karena merasa suci itu loh. Merasa suci, jadi semaunya sendiri. Cara gampang, ini bojo mah taraf ini tapi itu bagi mereka bebas itu. Nah, ini kalau orang-orang awam ini takut dengan kualat, takut wah, ya akan dikasihkan. Padahal itu nggak sesuai dengan syariat. Ini yang sekarang harus hati-hati itu ajaran mereka itu. Karena orang awam itu sudah mulai yang kolot betul, itu sangat percaya, nggak ada kata-kata ragu, nggak ada. Yang kolot loh, yang muhibin banget, akut betul. Tapi orang-orang yang sampai sekarang mau ngaji ke kiai, ikut rutinan, insya Allah tercerahkan. Insya Allah tercerahkan. Semakin hari semakin banyak yang telepon ke saya, WA ke saya, itu banyak menyadari. Dan jamaah saya itu 90% itu muhibin semua. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang sadar. Walaupun ada yang berhenti terus tidak ikut ngaji sudah banyak, tapi saya biarkan sudah. Saya pantang mundur. Walaupun nanti yang terjadi sama saya kata Gus Dur, membela yang benar bukan membela yang bayar. Itu pegangan saya. Pokoknya berjuang lillahi ta'ala. Kalau ada rintangan pasti kita hadapi. Kasus-kasus yang sekarang terjadi itu banyak mereka atau siapapun, saya nggak tahu alam, mengatasnamakan organisasi PWI, padahal PWI tidak pernah memerintah seperti itu banyak. Jawa Timur satu komando dengan saya, kabupaten mau bergerak harus dapat izin dari Jatim. Jatim harus komando dengan pusat. Jadi kalau ada gerakan yang di luar komando itu bukan dari kita, walaupun berpakaian seperti kita, karena mereka akan memutar balik nanti. Cara gampangnya gaya gendera TV, gaya gendera TV, dikai-kai TV, diopong-opong TV. Seperti itu. Mereka itu picik, licin mereka itu. Apa ya? Sangat picik betul. Licik betul. Pengecut. Gitu loh intinya. Sementara itu. Maaf saya nggak biasa seperti ini tapi ya. Iya, ada apa Pak Kiai? Saya ini kan kiai desa keliling kampung.
bermedsos seumur-umur hanya sekali ini saya apa tuh Oh, belum pernah podcast live gini Pak ya? sama sekali tidak pernah. Oh, Masya Allah. Berarti ini rezeki saya Pak Kiai di malam Nuzul Quran ini berkah juga bisa menghadirkan jenengan nih Pak Kiai. Ini coba ini saya mau mengungkap sedikit keluhan-keluhan dari perilaku-perilaku yang nggak pantas. Saya nggak bilang haram. Jadi Pak Kiai. Ketika mereka mengkritik Ishari yang teriak-teriak dan sebagainya, tapi mereka berjoget-joget di dalam tempat majelis di masjid dengan jengkulitan segala macam dan lebih mereka mengkritik orang lain seenaknya, tapi dia dikritik sendiri nggak mau. Dan banyak sekali yang diamalkan mereka itu yang jauh dari etika. Kalau kita berbicara dengan orang lain yang tidak kita kenal atau orang itu lebih tua, kita kan duduk bersopan. Kalau mereka biasa begini biasa dengan orang. Oh iya. Biasa begini. Apa pantas ya? Itu seperti itu. Saya walaupun nggak kenal, ketemu mereka pasti saya begini karena jiwa santri. Tapi mereka seenaknya. Itu dulu saya sudah pikir pada Rasulullah liutamima makarimal akhlak. Seperti ini ya. Kalau sampean makan dengan temannya begini nggak masalah, memang ada ajaran. Tapi kalau di hadapan kiai masa harus begini? Oh ya nggak berani Pak Kiai, nggak berani itu. Tapi kan mereka bicara akhlak, tapi mereka sendiri nggak pakai akhlak. Mereka bicara kejujuran, tapi mereka sendiri berbohong. Dan itu fakta loh. Ya nggak semuanya. Tapi kebanyakan seperti itu. Kalau saya boleh berpendapat, kita semuanya itu akan dirubah kebiasaannya. Akan dirubah. Baik caranya caranya selamatan, mau dirubah semua. Mulai dulu kita itu ada istilah bancaan, mulai ada istilah biasanya kan bancaan sampai naik, saiki dirubah dengan segala macam cara. Ya nggak apa-apa. Tapi kebiasaan orang dahulu itu jangan sampai dihilangkan. Ya Iman itu sangat teliti ya. Iman sangat teliti. Kalau dulu itu ulama-ulama kita kalau khol itu membaca Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Setelah itu berdoa, berkat pulang di rumahnya Sohibul Khol. Kalau mereka kan mirip dengan karak-karakan itu mereka. Yang macam diputar-putar seperti orang. Nampaklah kalau itu diperiak-periakan, dihebatkan. Untuk menarik orang awam menghadiri tersebut. Sampai orang awam itu kalau hadir ini Rasulullah hadir. Mereka kalau Rasulullah hadir dari mana? Kan kalau kholnya Wali Songo nggak pernah hadir Rasulullah. Kalau kholnya klan mereka pasti hadirnya lah itu. Lagi satu ini saya pernah ngomong. Ketika banyak di antara klan mereka yang dikit-dikit bermimpi Rasulullah. Banyak sekali itu. Mimpi Rasulullah. Ini ilmu yang saya pelajari ya. Memang Rasulullah itu, memang iblis itu tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Tidak bisa memang. Jadi kalau mimpi Rasulullah, iblis itu tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Memang itu. Ya. Tapi perlu dipelajari lagi. Apakah orang-orang yang pernah mimpi Rasulullah tahu betul wajahnya Rasulullah seperti apa? Itu. Sekedar ganteng banyak. Itu. Nomor 2, ada keterangan sebetulnya.
Iblis itu nggak bisa menyerupai wajah Rasulullah, tapi iblis bisa menyerupai wajahnya orang tampan mengaku Rasulullah. Itu bisa. Oh. Ya mungkin itu kali Pak Kiai ya. Nah, Iblis yang menyerupai itu. bisa menyerupai wajahnya orang tampan yang mengaku Rasulullah. Sedangkan orang yang bermimpi nggak tahu wajahnya Rasulullah seperti apa. Saya pernah tanya itu sama yang sering mimpi itu dari klan mereka. Saya tanya wajahnya Rasulullah seperti apa. Dia sampai menunjukkan foto dari klan mereka sendiri. Senyumnya seperti Habib ini, wajahnya seperti Habib ini. Saya mikir, nah berarti kan lebih tampan bintang film Korea, India, gitu. Karena Rasulullah bisa dianu dengan lain, nggak bisa. Nabi Yusuf dengan Rasulullah itu beda. Kalau Nabi Yusuf kumpul dengan orang tampan akan kelihatan jelek. Saking tampannya Nabi Yusuf. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah kumpul dengan orang tampan tetap tampan, tapi Rasulullah lebih tampan. Itu loh. Kalau kumpul dengan Nabi Yusuf tetap tampan, tapi Rasulullah lebih tampan. Lah ini enggak, Rasulullah disamakan dengan orang ini. Berarti kan Rasulullah sama. Ya bukan melebihi berarti. Itu saya sudah enggak percaya. Karena Rasulullah enggak bisa dilebihi. Dan orang enggak akan bisa mensifati tampannya Rasulullah. Kok bisa disamakan senyumnya seperti ini, wajahnya seperti ini. Saya mikir loh, wah jauh dengan bintang film-film, mosok gantengan bintang film. Saya bilang gitu. Itulah banyak orang yang makanya banyak teman-teman kita yang tertipu semua dengan cara-cara mereka seperti itu. Sekali lagi saya nggak benci sama mereka, saya nggak benci kepada mereka, saya cuma nggak senang cara ajaran mereka yang nggak benar. Saya meluruskan sejarah yang dibelokkan. Itu aja. Kalau kamu mau mengakui nasabnya kamu, silakan, urusanmu besok sama Allah. Kalau saya nggak percaya, jangan dipaksa saya untuk percaya. Loh, kalau yang benar memang betul-betul Rasulullah, loh, saya kan punya data, punya bukti. Nanti saya bilang sama Allah di pengadilan, ini ada kitabnya, ini ada sekian, ini ada buktinya DNA. Kan itu semuanya ilmu yang diberikan oleh Allah. Itu. Saya punya teman yang sampai sekarang husnudzon. Saya bilang gini, husnudzon itu baik, walaupun keliru dapat pahala. Iya betul. Tapi kalau ada korena, ada bukti, tidak boleh husnudzon. Loh, contohnya apa? Kalau zaman ada orang laki-laki jalan di depan rumah sampean, jangan husnudzon, tapi kita harus hati-hati. Barangkali dia mau melakukan apapun, jangan suudzon dulu. Terus kita harus, begitu dia masuk rumah, ngambil sepeda keluar, sampean tangkap, terus dia maling ya? Enggak, saya kira ini sepeda saya. Jangan husnudzon, itu sudah ada bukti. Ada bukti kok kan nggak boleh. Wong ada kok husnudzon. Husnudzon itu bila tidak ada bukti. Lah ini bukti ada nih, kok masih husnudzon? Kalau tidak ada bukti, kita husnudzon nggak masalah. Bukti ada, kitabnya ada, DNA-nya ada, sejarahnya ada. Terus mau husnudzon di mana lagi? Kalau tidak ada bukti, saya tetap husnudzon. Kalau tidak ada kajian nasab iman, tidak ada kajian dari biologi, siapa itu Mahin Ali, tidak ada kajian sejarah, saya akan tetap husnudzon karena saya nggak ada data, nggak ada bukti. Begitu ada bukti, saya nggak berani husnudzon. Oh betul. Ada maling sudah bawa sepeda keluar dari garasi kok husnudzon. Setelah malingnya ditangkap, ini mau dibawa sepeda. Oh saya kira ini sepeda saya. Dia jelas dia bohong. Jangan husnudzon kalau sudah ada bukti. Tapi nggak tahu kenapa teman-teman kita kadang kiai-kiai kita masih husnudzon. Apa belum tahu buktinya gitu loh. Betul. Apa ini harus bagian yang ahli lah dalam hal ini. Kalau bagian nasab ya iman, bagian sejarah,
Pak Yai Nur Ihya itu kan memberikan bukti. Kalau saya kan cuma penceramah yang mengambil data-data dari beliau-beliau gitu. Tapi kok sebelumnya Pak Kiai, sebelum polemik nasab ya, kiai-kiai kultural lah itu di akar rumput itu seperti apa Pak Kiai? Sebelum ada tesis mereka itu husnuzon, tapi dalam hati itu ada perasaan curiga ataupun seperti apa Kiai? Sebelum tesis Kiai Mas. Betul. Kalau husnuzon tetap mulai dulu, cuma memang ada kecurigaan. Seperti saya ini ya, seperti saya abah saya ini murid langsung Mbak Yai Romli Tamim Peterongan. Ya. Beliau baiat Thariqah Mu'tabarah kepada Mbak Yai Romli Tamim. Gitu loh. Ketika beliau khususnya aurat Thariqah, ada satu klan dari mereka, memberikan Thariqah kalau tidak dari jalur alawi tidak diterima oleh Allah. Itu abah saya langsung ingkar karena silsilah Thariqah abah saya tidak ada yang dari situ. Gitu. Pertama kali abah saya ingkar. Kok ini? Gak iso itu. Terus abah saya itu maaf pernah muskil atau ragu dengan kemursidan seseorang yang sekarang tenar jadi mursid itu. Lah itu bilang ke saya, durung le, belum mursid ini. Loh kenapa Pak? Belum, jauh. Mursid itu harus wali. Wali itu tidak boleh diomong-omongkan, harus disembunyikan. Tidak ada wali ngaku wali, itu tidak ada. Apalagi dipamer-pamerkan. Ada. Terus kalau masih senang malahi, senang bernyanyi, joget, salaman dengan lain muhrim di depan orang banyak, itu masih belum. Betul. Itu belum ada polemik loh itu. Belum ada. Ya. Sudah terasa. Terus kalau masalah lainnya kebiasaan mereka mengunggul-unggulkan kalau ada perlunya, wah sudah sangat paham. Abah saya diwali-walikan oleh mereka itu sering. Sampai abah saya marah-marah. Kamu nggak ngerti kamu wali itu apa? Itu sering. Jadi mereka kalau ada maunya itu wah sangat mengunggul-unggulkan. Gitu. Lah, disinilah kita akan memahami cara-cara mereka dan kita sudah tahu tanda-tanda mereka itu. Tahu. Makanya saya sekarang nggak bersentuhan dengan mereka, tapi mulai dulu sudah terasa. Banyak ulama-ulama itu sudah terasa. Yang terpenting ajaran dan perilaku mereka, terutama akhlak gitu. Mereka akan sadar, masa seperti ini Durya Rasulullah, masa seperti ini gitu. Sudah curiga, tapi pada waktu belum ada bukti, belum ada data ya husnudon. Sekarang banyak yang sudah mengakui, sudah enggak percaya, sudah banyak, cuma enggak berani muncul. Mungkin itulah akhlaknya kiai kita luar biasa di situ. Ya akhirnya banyak yang bilang, sampai mohon Gus yang nampil Gus, sampai naik gitu. Tapi ya gitu, waduh, ekstrim betul. Saya terkesan sama Pak Kiai itu pas Pak Kiai, Pak Kiai menjelaskan gelar Habib itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah dari situ Pak Kiai saya, wah ini luar biasa ini, saya bilang gitu Pak Kiai. Itu saya ngambil di kitab perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ketika Malaikat Jibril sudah tidak mampu, Malaikat Jibril menunggu dan Rasulullah ketemu sama Allah itu langsung at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, itu percakapan dengan Allah sampai selesai. Akhirnya Allah kan mengatakan ittakhadtu habiban kama ittakhadtu ka habiban kama ittakhadtu Ibrahim khalillah. Aku menjadikan engkau sebagai habib kekasih sebagaimana aku menjadikan Ibrahim khalil. Dan itu langsung disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad turun dari
eh, bertemu Allah, terus malaikat Jibril mengatakan tidak ada yang dihormat oleh Allah seperti itu kecuali engkau ya Rasulullah. Walaupun Nabi, malaikat tidak ada, hanya engkau ya Rasulullah. Disitulah saya itu memahami dialognya Allah itu, Habib itu khusus ke Rasulullah. Dan kalau Rasulullah memberikan julukan Habib kepada anak cucunya, itu maklum, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain maklum. Tapi kan sebutan pribadi ini enggak deh, menjadi gelar. Saya sampai bilang gini, enggak boleh orang memasang gelar haji kalau dia belum haji. Enggak boleh orang memasang gelar titel apa itu S1 apa doktor kalau dia belum mencapai pendidikan. Enggak bisa. Nah ini berani memakai gelar itu, padahal itu gelar itu yang dia berani mengambil gelar itu. Dan satu-satunya Duriyah yang memakai gelar Habib, ya gelar mereka tok, lainnya enggak ada. Sayyid Ali Rahmatullah, Sayyid Ja'far Shadiq, Syarif Hidayatullah, Sayyid Al-Maliki, enggak ada. Sayyidina Hasan Husain, enggak ada. Lah yang ditiba-tiba sebutan Habib khusus Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Habib ya salam alaika ya Rasulullah. Huwal Habib berarti ya khusus Rasulullah. Huwal Habib berarti durja syafaatu. Yang dimaksud Habib di Huwal Habib berarti ya Rasulullah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala Habib ya Rasulullah. Semuanya Rasulullah itu. Disitulah saya berani mengatakan karena Allah sendiri yang mengatakan, bukan saya. Tapi mereka tetap gak mau nerima. Saya tetap dihujat gitu. Itu banyak yang nonton Pak Kiai itu. Banyak ya, yang tercerahkan dari penjelasan Pak Kiai waktu itu. Terus ketika saya live berapa kali itu banyak sekali netizen yang mereferensikan penyampaian Pak Kiai gitu. Ya, betul. Ya, kalau nggak begitu bahaya. Termasuk yang saya sedikit menyetuskan masalah sholawat Tohal Yamani itu juga saya berpikir itu kok bisa Tohal Yamani kok Rasulullah diakui dari Yaman, dan saya tahu dia akan beralasan seperti ini saya tahu. Yang saya kejar itu bukan itu, tapi pemahaman orang awam mengatakan kan Nabi dari Yaman itu sudah keliru. Sampai kapanpun Nabi itu ya maulidu bi Makkah wa hijratul bil Madinah, gara-gara Tihama itu bagian dari Yaman. Padahal Tihama itu dataran tandus padang pasir yang memanjang dari Hijaz ke Yaman. Ada perbatasan sebagaimana Pantura, pantai utara kan ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah gitu. Ada perbatasan sendiri. Lah Tihama yang dari Hijaz sampai ke Mekah itu Saudi Arabia. Lah Mekah itu ikut Tihama yang Hijaz, bukan Tihama yang di Yaman. Dan mereka wah macam-macam lah. Saya diam aja. Tapi sekarang banyak yang tercerahkan. Dan itu perlu kita memahami gaya-gaya mereka. Kan itu merubah sebetulnya, merubah yang sudah masyhur. Nanti kalau kita diam aja, nanti anak cucu kita akan percaya semua. Wali Songo toko Yaman, toko Hadramaut, maka waduh akan percaya semua. Padahal tidak ada yang dari sana, tidak ada. Wali Songo dimasukkan ke Zaman Khan Abdul Malik itu yang memasukkan juga Belanda, dan mereka sendiri nggak mau mengakui. Sekarang mau diakui, repot itu. Iya Pak Kiai. Pak Kiai, ini ada request lah dari teman-teman ini. Mudah-mudahan Pak Kiai berkenan nanti untuk bisa podcast dengan saya lagi. Jadi temanya itu, bentar. Kalau bisa penjelasan iblis yang meniru orang ganteng lalu ngaku Rasulullah, kalau bisa penjelasan itu dalam kitab apa biar kita bisa jadikan pegangan Mas Ali. Iya. Kalau ada yang ngaku bermimpi dengan Rasulullah. Nanti itu ada penjelasan khusus, nanti akan saya bawakan kitabnya. Nanti kalau berkenan kita bisa podcast lagi Pak Kiai.
Oke, nanti akan saya cari waktu yang longgar. Gitu. Karena kan sudah banyak kiai dari manapun gitu ya, dari ujung Banten, ujung timur yang memang membela tesis keimat ya sudah podcast. Namun ya saya juga baru dengar kalau Pak Kiai baru pertama kali podcast gitu kan, biar lebih sering muncul di podcast Pak Kiai untuk penguatan dan edukasi ke masyarakat. Terus terang aja, agak aneh lah, nggak pernah memang saya. Asli saya itu kampung orang desa, jadi nggak pernah gitu. Kalau yang ngundang Pak Kiai, ngundang atau mungkin channel lain ngundang Pak Kiai belum pernah ya? Banyak, tapi saya nggak sanggup. Oh, Masya Allah, hari ini luar biasa Pak Kiai bisa hadir Pak Kiai. Saya nggak nyebutkan channelnya ya, tapi banyak yang WA ke saya minta untuk acara seperti ini. Alhamdulillah saya bukan nggak mau, tapi saya memang nggak punya kesempatan dan nggak punya keahlian di situ. Karena sampean tahu sendiri cara ngaji saya ya seperti itu, desa gitu, apa itu karakter santri lah. Karena justru itu yang bisa dicerna oleh masyarakat kalangan bawah. Betul Pak Kiai. Maaf, bahasa-bahasa seperti rasis, seperti apa, itu justru orang desa-desa tidak paham. Kita harus bahasa yang sesuai dengan kapasitas mereka, gitu. Saya lebih senang memakai bahasa itu ala kebiasaan mereka. Itu lebih bisa ditangkap daripada bahasa yang lah. Kalau untuk kalangan yang sudah bermedsos gak masalah. Kalau saya kan ke desa-desa itu, desa-desa itu banyak orang yang nggak mau tahu, pokoknya dia ulama itu hormat ajaran apa yang disampaikan ya diyakini semua, dan itu tugas kita untuk menjadikan pencerahan itu, dan dengan bahasa yang lebih santun, lebih bisa dipahami. Nah, terus terang, tapi saya lebih senang ngaji dengan berbahasa Jawa karena saya lebih ke desa-desa. Bahasa Jawa lebih mencontoh. Ya banyak yang ngundang di kota-kota, banyak pakai bahasa Indonesia, cuma kalau sudah ke kajian rutin itu saya bahasa Jawa. Ya, seperti gini. Tapi di YouTube banyak kan pakai bahasa Jawa pakai ya untuk ceramah ya? Jawa. Seperti gini loh. Ngapunten para rawuh pun jenengan pun tertipu dengan hayai tiang pakai jubah, irungi bangir pun sampai tertipu. Sampai tingali ajarane mawon. Itu lebih menyentuh daripada kita berkuak-kuak. Waduh. Kadang kekerasan itu kadang orang nggak bisa menerima, walaupun yang kita sampaikan itu benar. Artinya ceramah dengan ngotot, ceramah dengan kalau di desa loh, kalau di sesama apa tuh di kampus atau itu perlu memang, atau di kalangan kita sendiri nggak masalah, tapi di desa-desa itu perlu digiring memang, dan itu banyak yang tercerahkan biar apa? Biar kita itu bisa menghalang pergerakan mereka, karena yang diserang mereka itu ya harus bawa ini sekarang. Kalau harus bawa itu mendarah daging sulit kita. Ya alhamdulillah saya sama teman-teman sekarang itu program tiap ranting nanti tiap desa harus kita masuki, harus kita tancapkan kepada mereka ajaran-ajaran yang sesungguhnya. Untuk wilayah Malang Pak ya, khusus Malang berarti ya? Malang, terutama Jawa Timur, saya sudah mulai memerintahkan kepada teman-teman untuk membentuk dari PWI untuk edukasi dan ke orang-orang itu. Sudah banyak, alhamdulillah. Banyuwangi kemarin kecamatan sudah terbentuk, Telungagung sudah terbentuk, banyak yang sudah terbentuk. Dan ini nanti arahnya ke arus bawah.
Jadi mereka walaupun memberikan ajaran yang lain, mereka sudah tahu gitu. Kalau kita mendebat mereka percuma, maaf ya. Kalau kita betul. mendebat percuma, mereka nggak akan menerima. Karena yang saya tangkap mereka badrul haq. Mereka nggak mau menerima suatu kebenaran. Tapi mereka berusaha mengakui kebenarannya sendiri, membenarkan dirinya sendiri. Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Itu. Karena saya sudah bersentuh. Baik Pak Kiai, ini saya masih banyak pertanyaan, namun sepertinya saya simpan dulu. Nanti untuk kita diskusi di topik berikutnya Pak Kiai. Jadi karena saking Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman.